Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan materi kalkulus dasar. Kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk akar. Oke, teman-teman, yang kemarin kan sudah kita bahas tentang menyelesaikan pertidaksamaan dalam bentuk kuadrat ya, dan pecahan. Sekarang kita masuk pada bentuk akar. Kalau teman-teman menemukan bentuk akar, maka yang perlu teman-teman ingat itu adalah pertama syaratnya. Syarat bilangan akar atau syarat bilangan di bawah tanda akar tuh pasti ada syaratnya. Karena kenapa? Kalau kita tanpa tidak memperhatikan syarat, kalau misalnya akar 4 ada nilainya sama dengan 2. Tapi kalau akar min 4, berapa nilainya? Kan tidak ada. Akar 0 ada 0. Akar min 1 tidak ada. Sehingga syarat bilangan di bawah tanda akar itu artinya apa? Ya, artinya tanda di bawah bilangan di bawah tanda akar itu selalu bernilai positif. Itu yang teman-teman perlu ingat ya. Jadi bilangan di bawah tanda akar itu nilainya selalu positif. Jadi ini bentuk akar fx kurang dari A itu akan dipenuhi jika nilai fx lebih dari atau sama dengan 0 dan yang kedua ini baru menyelesaikannya fx kurang dari A kuadrat. Seperti itu teman-teman. Jadi irisan nanti adalah himpunan bagian dari A dan B diiriskan, seperti itu. Ketika yang bentuk yang kedua, ketika menemukan bentuk akar fx kurang dari akar gx, maka bentuk ini akan terpenuhi jika, ingat lagi, bilangan di bawah tanda akar itu nilainya selalu positif. Berarti artinya apa? Fx itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan gx-nya juga gitu sama. Gx-nya juga lebih dari atau sama dengan 0. Jadi AB ini merupakan syaratnya teman-teman. Baru yang C ini adalah langkah pengerjaannya. Jadi supaya bisa dikerjakan, maka kedua ruas harus dikuadratkan. Sehingga Fx kurang dari Gx. Nah, biasanya teman-teman itu kalau mengerjakan itu langsung ke penjelasan yang C, meninggalkan syaratnya. Padahal syarat itu penting teman-teman. Seperti halnya yang kemarin saya singgung tentang syarat bentuk pecahan. Apa syaratnya bentuk pecahan? Bahwasanya menyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian, untuk yang ketiga, ketika kalian menemui akar fx kurang dari gx, artinya apa? Maka yang di bawah tanda akar kan fx, berarti fx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, gx-nya juga harus lebih dari sama dengan 0, kemudian fx-nya kurang dari gx kuadrat, ini kan dikuadratkan. Jadi penyelesaiannya juga sama aja, irisan dari A dan B, seperti itu teman-teman. Ini adalah syarat dari pertidaksamaan bentuk akar yang teman-teman harus dipahami dan diingat terus ya, karena ini penting. Oke, kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kalau kita menemukan bentuk misalnya yang paling mudah, akar X min 4 kurang dari 1. Akar X min 4 kurang dari 1. Nah, berarti gimana kita cara menyelesaikannya? Oke, sebentar ya, saya akan share yang papan tulisnya. Oke, jadi misalnya kita menemukan bentuk akar dari berapa tadi ya? Akar dari X min 4 kurang dari 1, gitu ya. Oh, sebentar, maaf, sebentar ya. Kan tulisnya belum nampak. Oke, akar X min 4 kurang dari 1. Maka langkah penyelesaiannya yang pertama adalah taruh di bawah tanda akar X min 4 kurang dari 1 ya. Akar X min 4 kurang dari 1, maka pertama perhatikan syaratnya. Jadi, syaratnya
Apa? Bilangan di bawah tanda akar harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini harus lebih dari atau sama dengan 0, teman-teman. Berarti X min 4 itu nilainya harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari atau sama dengan 4. Nah, berarti kan kalau kita gambar angka 4-nya ikut ke kanan. Jadi teman-teman ya, ini kan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ini ya. Kemudian baru saat yang kedua diselesaikan dengan saat yang pertama. Saat yang kedua yaitu akar X min 4 kurang dari 1. Ini kedua. Supaya bisa dikerjakan maka kedua ruas dikuadratkan gitu teman-teman ya. Berarti artinya X min 4 akar X min 4 kali akar X min 4 berarti kan X min 4 kurang dari 1. Kemudian kita aljabarkan kedua ruas kita tambahkan dengan 4 ya kan, sehingga jadinya X kurang dari 1 plus 4 gitu kan ya teman-teman. X kurang dari 5. Jika digambarkan 5-nya ke kiri tapi 5-nya tidak ikut kan gini ya. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti apa? Himpunan penyelesaiannya berarti irisan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 tadi kan 4 kemana arahnya 4? 4 tertutup arahnya ke kanan. Kemudian gambar 2, 5 terbuka arahnya ke kiri. Sehingga siapa irisannya? Berarti kan yang 4 ini kan saya beri warna merah ya. Nah, yang 4 ke kanan kan. Kemudian yang 5 itu 5 ke kiri, saya asir hijau. Nah, himpunan penyelesaian siapa? Himpunan penyelesaiannya itu yang punya dua-duanya. Punya dua-duanya artinya apa? Punya irisannya yang pertama dan kedua. Berarti siapa? Yaitu antara 4 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya berarti kan X sedemikian hingga X-nya lebih dari atau sama dengan 4 kurang dari 5, di mana X anggota bilangan real. Nah, seperti ini teman-teman. Itu penyelesaian nomor 1. Oke ya, sudah paham ya? Kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya, yang lebih kompleks. Kita contohkan yang bentuk kedua. Oke, bentuk kedua dulu. Akar X kuadrat min 5X gitu ya. Akar X kuadrat min 5X lebih dari 4X min 20. Lebih dari akar 4X min 20. Gitu teman-teman ya, sesuai dengan soalnya. 4X min 20. Jadi langkah awal kita tahu harus syaratnya dulu ya, bilangan di bawah tanda akar selalu positif. Bilangan di bawah tanda akar siapa? Yang pertama di bawah tanda akar berarti kan X kuadrat min 5X itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan dulu. Kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, berarti langkahnya harus difaktorkan. X, tak kurung, X min 5. Gitu ya, lebih dari atau sama dengan 0. Karena punya persamaan, maka teman-teman harus membuat garis bilangan seperti yang sebelumnya ya. Berarti kan membuat 0-nya kan X sama dengan 0, kemudian X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 kan teman-teman. Berarti 0 dan 5, uji tanda gitu ya teman-teman ya. Ketika ada di sini ada angka 1, kita masukkan 1 kan positif, 1 min 5 kan negatif, positif kali negatif berarti negatif. Gitu ya. Yang ini negatif, yang ini positif, yang ini positif. Juga nanti jika dihitung diuji juga positif. Yang diminta adalah tanda lebih dari. Berarti artinya yang positif 5 ke kanan tertutup ya teman-teman, dan 0 ke kiri juga tertutup. Itu yang syarat pertama. Oke, sekarang kita syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu juga kita lihat, ada tanda akarnya lagi. Berarti syaratnya bilangan di bawah tanda akar harus lebih dari 0. Berarti yang kedua kan ini. Yang ini teman-teman ya. Berarti kan 4X min 20 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti 4X lebih dari sama dengan 20, X-nya lebih dari sama dengan 5. Itu syarat keduanya teman-teman.
Syarat yang ketiga, berarti kita baru penyelesaiannya. Jadi kalau ada kita bertemu bentuk akar x kuadrat min 5x ya, lebih dari akar 4x min 20 supaya akarnya hilang, maka kedua ruas dikuadratkan, ya kan? Maka yang ruas kiri menjadi x kuadrat min 5x lebih dari 4x min 20. Kalau ada bentuk kuadrat yang salah satu ruasnya belum 0, maka harus dinolkan antara ruas kiri atau ruas kanan. Terserah teman-teman yang teman-teman itu paham ya. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri semua, artinya kan x kuadrat min 5x min 4x plus 20 itu lebih dari 0. Sehingga didapatkan x kuadrat min 9x ya, min 5x min 4x, berarti min 9x benar ya, plus 20 lebih dari 0. Nah, ini kemudian kita faktorkan karena kita menemukan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Faktornya apa? Berarti kan x yang dikalikan, kalau dikali itu hasilnya 20, kalau dijumlah hasilnya 9. Berapa faktornya 20? 4 dan 5 kan? Karena min ini plus, maka tandanya itu min kali min. Gitu kan? Berarti ini 4, ini 5. Nah, dari sini ketemu faktornya x min 4, x min 5. Kalau dikalikan min 4 kali min 5 itu plus 20. Kalau dijumlahkan min 4 ditambah min 5 itu min 9. Sehingga didapatkan x-nya pembuat nolnya ya, x sama dengan 4, x sama dengan 5. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. 4 dan 5. Nah, kita uji tanda. Angka 0, kalau 0 kita masukkan, ya, kita masukkan di sininya ya. 0 min 4 negatif, 0 min 5 negatif, negatif kali negatif positif. Berarti yang di sebelah kiri ini nilainya positif karena kan 0 di kirinya 4 ya teman-teman. Jadi ini positif. Kalau misalnya kita masukkan angka 6, 6 min 4 positif, 6 min 5 positif, positif kali positif kan juga positif. Nah, ini nanti kan negatif. Kalau kita masukkan pas setengah min 4 positif, pas setengah min 5 negatif. Positif kali negatif, negatif. Yang dimana yang lebih dari, kan? Berarti yang tanda positif. Siapa himpunan penyelesaiannya? Ya, kita iriskan dari irisan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, berarti siapa irisannya? Kita gambar. Jadi digambar dari gambar 1 kan 0 ya sampai 5. 5 gini ya, asirannya tertutup. 5 ke kanan, 0 ke kiri, gitu kan ya. Ini asirannya yang pertama. Tutup, tertutup kan ya. Kemudian yang kedua itu X lebih dari atau sama dengan 5, berarti 5 ke tertutup juga, 5 ke kanan. Ini kan. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu 4 dan 5 kan. Gambar yang ketiga itu adalah 4 sama 5. 4-nya ke kanan. Ya. Kemudian 5-nya ke kiri. Tapi terbuka. Bentar. Tapi ininya terbuka. 5 yang satu terbuka. Nah, siapa irisannya? Hati-hati teman-teman dilihat. Yang punya ketiga irisannya kan 5. 5 ke kanan. Kalau kita ambil 0 ke kanan, nggak punya asiran hijau. Kita ambil 4 ke kanan, nggak punya asiran hijau, nggak punya asiran yang hitam. Yang ini nggak ada kan yang di sini ya. Yang ini maksud saya. Kalau ini 0 ke kanan ini kan tidak ada asirannya yang hijau, berarti tidak termasuk himpunannya. Kalau 0 sampai 4, nggak ada asiran hijau, nggak ada asiran hitam, jadi nggak bisa dipakai. Nah, kita bisa memakai himpunan penyelesaiannya itu ketika ketiganya itu memuat ketiga asirannya, teman-teman. Sehingga jawabannya itu adalah 5 ke kanan, tapi 5-nya nggak ikut. Loh, kenapa 5-nya nggak ikut? Soalnya namanya irisannya berarti kan yang sama-sama punya.
Yang syarat pertama, 5-nya kan tertutup. Tertutup kan ini berarti 5-nya ikut. Yang syarat kedua, 5-nya juga ikut, tertutup juga. Lah yang syarat ketiga, 5-nya kan nggak ikut. Berarti kan syarat ketiga kan nggak punya nilai angka 5. Tapi kalau 5 ke kanan semuanya punya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5 ke kanan. Tapi tanpa ada tanda sama dengan. Jadi HP-nya itu adalah X hingga X-nya lebih dari 5. Di mana X anggota bilangan real. Nah, ini siapanya. Nah, teman-teman kalau mau ngecek benar atau salahnya, bisa dicek teman-teman. Misalnya, kalau teman-teman masukkan angka 5, kita masukkan, misalnya ini kalian ada sama dengannya misalnya. 5 masukkan ke sini teman-teman. Akar X kuadrat min 5X. Akar 5 kuadrat 25. 25 min 5 kali 5, 25. 25 min 25 kan 0. Akar 0 gitu kan, 0. Yang ini akar 4 kali 5, 20. Betul. 20 min 20 berapa? 0. Oke, betul. Berarti kan 0. Berarti 0 lebih dari 0. Benar nggak kalau kita menyebut 0 itu lebih dari 0? Kan nggak boleh. Kita harus menyebut 0 sama dengan 0, nggak boleh kalau 0 lebih dari 0. Makanya kalau 5 kita ikutkan menjadi himpunan penyelesaiannya, maka bentuk pertidaksamaan akar ini tidak akan berlaku. Sehingga angka 5 tidak boleh diikutkan, teman-teman. Kalau angka 5 tidak diikutkan, pasti ini benar bentuk pertidaksamaan akar ini. Oke, teman-teman ya. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih dari atau sama dengan 5. Jadi teman-teman perlu diingat ya, jadi perlu diingat bahwasanya kalau mau menyelesaikan bentuk pertidaksamaan akar, jadi teman-teman itu harus mengingat syaratnya. Perlu ya. Untuk yang nomor 34, teman-teman bisa menyelesaikan sendiri, mencoba sendiri ya nanti di rumah, atau nanti ada mungkin teman-teman bisa punya soal lain yang berkaitan dengan pertidaksamaan akar, bisa di-share ke grup, bisa nanti kita diskusikan bersama. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.